Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Swendar dengan nomor NPM 10 12 0638 dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membuat tugas ilmu ekonomi. Topik yang akan saya ambil adalah impor kedelai dari Amerika Serikat. Urutan berapakah Indonesia dalam konsumsi kedelai? Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar dunia setelah Cina. Untuk bahan baku, apakah sebagian besar kedelai digunakan? Sebagian besar kedelai terserap untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Badan Pusat Statistik mencatat impor kedelai Indonesia sepanjang semester 1 2020 mencapai 1,2 juta ton atau senilai 510,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,24 triliun. Angka yang cukup banyak untuk pengeluaran kedelai. Sebanyak 1,14 juta ton diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Menurut Guru Besar Pangan, Gizi dan Kesehatan IPB University sekaligus Ketua Forum Tempe Indonesia, Made Astawan mengatakan produktivitas kedelai di Indonesia berkisar setengah dari produktivitas kedelai di Amerika Serikat. Apa yang menyebabkan perbedaan produktivitas kedelai antara Indonesia dan Amerika Serikat? Produktivitas kedelai di Indonesia berkisar 1,5 sampai 2 ton per hektar, sedangkan produktivitas di AS mencapai 4 ton per hektar. Produktivitas di AS lebih tinggi lantaran tanaman kedelai mendapatkan penyinaran matahari sekitar 16 jam, sedangkan di Indonesia berkisar 12 jam. Rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta sampai 2,5 juta ton per tahun. Dari total volume impor itu, sekitar 70% diantaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25% untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain. Sementara itu, rata-rata kebutuhan kedelai Indonesia mencapai 2,8 juta ton per tahun. Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu, produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton. Sementara saat ini, produksi kedelai menyusut drastis, tinggal di bawah 800.000 ton per tahun dengan kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton. Terbanyak untuk diserap industri tahu dan tempe. Dalam nota keuangan tahun anggaran 2021, pemerintah menargetkan produksi kedelai 420.000 ton pada tahun 2021. Pada tahun ini, produksi diperkirakan berkisar 320.000 ton atau lebih rendah dibandingkan produksi tahun 2019 yang mencapai 420.000 ton. Bagaimana upaya mengatasi ketergantungan terhadap impor kedelai? Produksi dalam negeri harus dipakai sebagai kekuatan untuk memperkokoh ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan serta memperkecil risiko impor. Menurut Pakpahan, promosi impor adalah bertentangan dengan jaminan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Mengingat promosi impor adalah akan mematikan kehidupan petani dan karena mematikan kehidupan bangsa dan negara. Untuk swasembada kedelai diperlukan kerja keras, rangsangan bagi petani untuk berusaha tani, teknologi yang memadai, penyuluhan dan bantuan untuk petani. Pada saat ini, persoalannya di pasar. Petani tidak bergairah untuk menanam kedelai karena pasar internasional tidak adil. Diperlukan pemberian rangsangan bagi petani, yaitu harga yang menarik yang dapat dilakukan dengan kebijakan proteksi yang menguntungkan petani sehingga harga dalam negeri menarik. Kesimpulan yang dapat saya berikan: ketergantungan Indonesia pada impor kedelai yang makin meningkat baik volume maupun nilainya sangat membahayakan terhadap ketahanan pangan nasional. Bukti empiris adanya lonjakan harga kedelai di atas ambang batas psikologis
telah membuat susah banyak orang karena adanya multiplier effect dari adanya gejolak ini. Adanya impor kedelai yang sebenarnya dapat diproduksi petani dalam negeri membuat turunnya semangat petani untuk meningkatkan produksi. Dalam hal ini, pemerintah harus berani dan mampu memberikan perlindungan harga kepada petani, sehingga petani akan terdorong untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.